Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Padepan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap dalam keadaan sehat baik semuanya, dan juga semoga saja semuanya yang setia menyimak setiap konten-kontennya dari channel Padepokan Gaul mendapat sedikit sebuah kepahaman, di mana nantinya dari kepahaman itu akan membuat pribadi kami maupun para pemirsa menjadi lebih baik lagi tentunya. Dan salah satu wujud tanda nyata bukti bahwa pribadi itu menjadi lebih baik, diantaranya salah satu faktornya nanti pun mungkin daripada ibadah ataupun kewajiban-kewajibannya sebagai manusia dalam rangka taat pada Allah, yaitu menjalankan ibadahnya dimudahkan semuanya, hingga rasa malas ataupun hal-hal lainnya segera diberikan solusi penyelesaian untuk dibersihkan dan dihilangkan. Itu salah satunya. Dan bagi pemirsa yang setia mendukung dengan channel Padepokan Gaul, terima kasih banyak atas segala dukungannya, karena setiap perbuatan baik yang Anda kerjakan kepada channel Padepokan Gaul pun semoga saja nantinya akan berbuah baik kepada Anda pribadi pemirsa. Itu juga yang selalu kami sampaikan. Bagi pemirsa yang masih mengalami banyak keluhan masalah hidup, terutama masalah rumah tangga, keluarga, ataupun penyakit medis atau non medis, segera diberikan kesembuhan dalam wujud nyata. Dan juga nantinya setelah sembuh ataupun setelah selesai dari masalahnya, segera mensyukurinya dengan cara seperti apa yang sudah Anda simak di channel Padepokan Gaul. Cara bersyukur yang benar itu nanti bagaimana, silahkan hubungi lebih lanjutnya kepada tim channel Padepokan Gaul. Semoga nanti diberikan arahan yang terbaik, itu kiranya. Dan sedikit pemirsa di kesempatan kata kali ini, bahwasanya penyakit-penyakit kronis itu rata-rata menimpa daripada orang-orang dewasa sifatnya. Namun ada beberapa kalangan anak-anak juga yang terkena penyakit kronis. Salah satu penyakit itu yaitu kanker otak yang dialami oleh anak manusia. Dan juga banyak daripada pakar atau orang yang memiliki kemampuan di bidang sisi kedokteran mengatakan bahwa penyakit-penyakit kronis itu sendiri tidak berjalan 1-2 hari, tapi sejak sangat lama. Dari hal itulah lama-kelamaan berangsur-angsur hingga akhirnya menjadi penyakit kronis dan juga mematikan. Dan di kesempatan kita kali ini kita akan mengangkat di mana sebuah penyakit kanker otak yang dialami oleh seorang keponakan dari netizen kami, di mana keponakannya ini yang masih kecil, mungkin sekitar dikatakan itu balita ke atas sedikit, mengalami penyakit kanker otak. Dan sisi medisnya pun solusinya mungkin harus di kemoterapi atau hal-hal apapun, itu sisi nyata manusianya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membuka sisi gaibnya, hal apa, mengapa bisa terjadi sampai seperti itu, dan bagaimana penyelesaian yang benar dan baik sesuai daripada tuntunan yang ada dalam kehidupan kita secara syariat dan hakikatnya. Dan lebih-lebih pun nantinya semoga saja diberikan hal positif yang juga bisa kita ambil sisi positif itu untuk kita gunakan di dalam kehidupan kita manusia masing-masing. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Sehat Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Mas. Mungkin itu saja pemirsa, ini ada fotonya dari anaknya. Dan ketika melihat fenomena seperti itu, sebagai manusia dewasa pun pasti merasa sedih, dan juga hal-hal lainnya itu pasti ada. Namun bagaimana seorang yang menjadi orang terdekatnya itu harus bersikap seperti apa sih? Apakah ikut juga sedih diperlukan atau justru sebaliknya? Nanti disimak dari awal sampai akhir. Dan lebih-lebih pun nanti semoga saja dari mindset pola pikirnya sesuai yang benar, tidak dibolak-balik. Itu yang kami sampaikan. Karena apa?
Dari mindset lah manusia itu nanti akan menyimpulkan penyimpulan yang kalau mindset itu benar pasti penyimpulannya pun akan benar pula. Namun kalau mindsetnya keliru pasti penyimpulannya akan keliru. Dan itu saja yang kami sampaikan. Mohon izin, mohon doanya, semoga segera diberikan kelancaran dan kemudahan dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa bermanfaat tentunya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak foto ini. Sallallahu ala Muhammad. Apa ini keadilan tubuh mediator ini teman semangat hancur, ledak, terlempar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwan, gaib perkuat yang paling kuat, yang paling pusat, yang membuat penyakit kanker otak di anak kecil yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang bernama, yang benar-benar asli dari gaibnya, ketarik ke tangan saya. Wasit tubuh mediator ini secara full utuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tes suara yang tersambung, terhubung, otomatis kamu menguasai full. Jangan sentuh saya. Kenapa? Kamu gulain apa? Kamu gulain apa? Jujur katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangan kanan saya didatangkan sebuah pusaka. Kamu mau apa dengan benda itu? Kalau kamu tidak mau berbicara, tidak mau jujur, otomatis akan dipotong-potong tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Seenaknya saja, jangan. Kamu gulain apa, dari mana? Saya iblis. Iblis apa jin? Dulunya saya jin. Kamu bisa jadi iblis. Itu karena kami sudah membantu seseorang. Seseorang siapa? Jujur katakan. Tapi jelas. Tambah. Jujur. Dulu bukan saya pimpinannya. Itu siapa? Dari iblis-iblis yang sudah naik itu. Oh. Sekarang saya ditugaskan. Menjadi pimpinannya. Oh. Ingat loh resikonya kalau kamu berdusta, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Ternyata seperti ini. Saya tahu ada golongan cahaya selalu di sekitar rumah anak itu. Kamu memangnya dari mana jalurnya? Kamu jalur apa? Itu kan anak kecil. Masa ada golongan seperti kamu? Jujur katakan. Saya itu dari leluhurnya. Terus? Yang menitis. Memang leluhurnya dulu itu orang-orang sakti? Atau orang-orang yang seperti apa? Katakan. Jujur. Sakti. Banyak. Amalan amalan yang diperbuat
dahulu. Ya, Kamu di leluhur keberapa toh? dari babanya terdahulu. Iya, ke satu, kedua, atau mungkin yang terakhir dekat dengan orang tuanya. Yang Jujur. dekat dengan orang tuanya. Masih dekat dengan orang tuanya. Terus, selain kamu, faktor terkuat yang membuat penyakit sampai menjadi kanker otak, itu kan penyakit berbahaya sekali. Itu siapa golongan gaibnya yang bekerja dan bagaimana caranya? Kok bisa sampai titiknya? Itu anak buah kami. Siluman-siluman. Beserta jin-jin fasik. Yang selalu menggerogoti saraf-saraf di mana di atas kepalanya tersebut. Kami selalu memberikan racun-racun. Kami pun juga mengambil upah. Loh, padahal yang kamu bantu dulu kan hanya leluhurnya, bukan anaknya itu yang kecil. Memang leluhurnya yang saya bantu, akan tetapi kami pun tidak puas. Memang iblis itu gak puasan ya. Dikasih 1 masih kurang, dikasih 5 ya masih kurang. Ya itu hak kamu, masih kurang. Terus kok bisa sampai menjadi penyakit nyata medis? Kanker otak itu kan penyakit yang mematikan di dunia manusia. Penyebabnya awal mulanya kayak apa, gejala-gejalanya, tanda-tandanya seperti apa sih yang terjadi? Proses kamu bekerjanya bagaimana? Katakan dengan jujur. Saya hanya memerintahkan anak buah kami agar untuk, ya saya sudah bilang ya dari awal, menggerogotinya dan mengambil sukmanya, sari-sari pati yang ada di otaknya itu. Kenapa kok bagian otaknya yang kamu ambil, bukan bagian-bagian tubuh lain, mungkin di tangan, kaki? Ya, saya juga mengambil tersebut. Seluruh tubuh bagian bawah itu. Tapi yang paling dominan sekarang penyakitnya kan di otak. Hingga otaknya digunakan untuk berpikir itu sangat susah. Karena dari leluhurnya. Dulu itu kami yang membantu. Orang tersebut sangat pintar. Jadi kalau kepintaran dibantu iblis itu pasti anak turunnya mendapatkan madorot kalau gitu. Ya. Nah dikala itu leluhurnya kena, mungkin tidak tahu kalau itu yang membantu kepintarannya golongan kamu. Walaupun dia tahu, dia tidak akan peduli. Karena dia kepintaran tersebut untuk membantu semua yang ada di sekitarnya. Terus kamu tadi sempat menyinggung kamu sudah mendapatkan sukma. Selain sukma, kalau sukma manusia itu hilang, efeknya apa bagi manusianya? Mungkin linglung, pelupa, susah untuk berpikir, atau bagaimana sih? Mungkin itu semua bisa, akan tetapi kami tidak perlihatkan menyeluruhnya. Kami hanya mengambil perlahan. Tapi gejala tanda di kehidupan nyata manusianya seperti itu. Ya, di sana otak itu banyak. Kamu berarti udah bertahun-tahun juga di anak itu, jasad anak itu? Ya, puluhan tahun. Puluhan tahun, anak itu belum berpuluh-puluh tahun kok, masih kecil. Bohong kamu. Silakan potong saya. Belum ada 20 tahun loh. Saya sudah bilang dari awal tadi. Saya dari kodam leluhurnya. Berarti nitisnya dari leluhur itu udah lama sejak dia di kandungan gitu. Benar.
Oke, tapi kalau kamu mengatakan puluhan tahun kan nggak sesuai, bohong kamu, dibelah saja itu kamu berarti. Silakan potong saya jika saya berbohong. Potong itu anumu teman kalau kamu tidak jujur. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya sudah jujur. Nah ngomong-ngomong, kalau leluhurnya sudah tidak ada di dunia ini, itu kemana? Apakah dia diangkat kedudukannya di sisi Allah sampai anak turunnya menanggung beban penyakit-penyakit seperti itu, atau dia malah mendapatkan tempat khusus di balai pasukan tentara? Itu sudah ada. Bukan. Di anak turunnya. Leluhurnya di mana? Apakah dia itu tidak disiksa atau bagaimana sih arang keadaannya? Saya akan bercerita, ngomong dulu. Iya, ngomong. Penyakit itu sudah ada. Dan leluhurnya itu sudah kami tawan. Sudah kami tawan untuk berbudak. Jadi orang kadang menemui di dunianya banyak masalah itu gara-gara mungkin leluhurnya jadi budak kamu. Nah yang di dunia itu menebus kesalahan-kesalahan leluhur itu. Ya. Oke. Ya terus kadang orang tua kan merasa was-was, gelisah, bahkan sedih melihat anak mereka, anak kesayangan mereka. Karena itu kan anugerah dari Allah. Apakah dari kesedihan manusia, orang tuanya atau saudara-saudaranya itu akan membuahkan dampak positif atau negatif bagi anak itu sebenarnya sih? Karena faktanya banyak kesedihan-kesedihan terwujud nyata. Itu juga rencana kami. Saya memerintahkan anak buah kami untuk mengambil sari-sari pati yang ada di sekitar, termasuk keluarganya itu yang berubah kesedihan. Sedih-sedihnya dia itu tidak menyadari bahwasanya golongan kamilah yang mengambil upah dari rasa sedih-sedih dia, saudara-saudaranya, dari orang tuanya juga itu kamu. Berarti ketika ada anak kecil, saudara kita yang sakit, kita ikut terforsir kesedihan berlebihan, terforsir merasa seolah-olah kita itu ya paling sakit juga. Itu juga malah golongan kamu juga mendompleng di situ. Tawa lagi kamu, itu sangat banyak sekali jatah-jatah kami. Weh, enak kali jatah kamu. Dia kan manusia toh. Itu ladang kami. Loh. Memang iblis itu punya ladang. Kalau manusia kan jelas ada ladangnya secara nyata. Kalau gaib itu ada ladangnya. Ladangnya di tubuh manusia. Ada. Jadi dia menanam dulu di tubuh manusianya, memberikan sifat-sifat seperti itu tadi tuh. Itu yang menanam dari leluhurnya sendiri. Dia tidak tahu menahu apa yang dia perbuat dulu. Beberapa kalangan manusia yang memiliki kemampuan khusus di dunia nyata manusia atau disebut dokter, itu kan mereka beberapa diantaranya angkat tangan mengenai kasus penyakit ini. Nah, dan rata-rata faktanya manusia itu pasti terselamatkan jika terkena penyakit seperti ini. Nah, solusinya seperti apa kalau mau sembuh? Dokter itu walaupun diperbuatkan semahal-mahal mungkin tidak akan bisa. Iya. Walaupun itu sembuh seketika, itu pasti akan kembali lagi penyakitnya. Jangan bohong loh kamu. Dan kami sebagai manusia kan ya memiliki keyakinan bahwa semua apapun, kesembuhan, kebaikan atau hal apapun lah di dunia ini itu kan yang menganugerahkan itu dari Allah, bukan dari kemampuan kita manusia kan gitu. Ya, itu pun
Bila manusia tersebut bisa mendekatkan diri, akan tetapi kami tidak akan bisa tinggal diam. Saya beserta pasukan kami, walaupun bukan pasukan saya, mungkin dari golongan-golongan iblis-iblis yang ada di sekitar, bisa kami meminta bantuan agar kami bisa menang, walaupun itu pertempuran dari golongan saya. Dengan golonganmu? Ya. Oh ya. Oke. Banyak yang sudah dihancurkan. Tapi masih lapisannya masih tebal kalau begitu? Masih. Jadi kodam leluhur yang membuat dampak seperti penyakit itu gak hanya satu lapis, gak hanya langsung dibersihkan sekali itu langsung bersih, nggak begitu? Tidak bakal bisa. Bisa pun kalau manusia tersebut dari bapaknya itu menyadari apa yang dia perbuat, amal-amal yang dia perbuat, beserta dia menyadari kalau leluhurnya itu juga mempunyai kesalahan. Itu pun tidak mudah untuk menyadarinya. Kami pun tidak tinggal diam. Walaupun saya sudah membeberkan, saya tidak akan pernah gentar untuk berperang. Kamu udah mengatakan begitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjahyanirawan, dari gaib ini yang paling kuat otomatis diperintah, stempel perintah dari beliau Sang Hyang Nurjahyanirawan. Perintahnya saya pimpinan dari Sallallahu alaihi Muhammad. Perintah ini masuk lebih dalam, tambah dalam. Jangan. Kerajaan dalam jasad di kepala anak ini yang terkuat itu langsung hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancurkan gaib-gaib dan kerajaan-kerajaan yang membuat penyakit di setiap lapisan-lapisan. Ambil itu pasukanmu. Ambil. Semua gaib-gaib yang paling pusat, yang paling inti, yang paling utama, yang paling kuat, yang berada di kepala anak ini, yang buat penyakit kanker otak, dari faktor paling utama. Dengan izin, ketarik ke tangan kanan saya. Kita pindah dahulu. Masuk. Abung, tidak bisa keluar, terkunci sementara dalam tubuh mediator. Kotoran racun yang sudah menjalar di kepala anak ini dan setiap lapisan cairan yang membuat penyakit kanker otak. Saya mohon, assalamualaikum. Otomatis dibantu dihancurkan, dicairkan, dikeluarkan nantinya mudah lewat assalamualaikum. Semua pindah ke tangan kanan saya. Sudah. Ikatan perjanjian leluhur yang masih terhubung, tersambung, berapapun kekuatan lapisannya, saya mohon datangkan pusaka yang benar-benar asli. Jangan kamu putuskan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Putus total perjanjian leluhurnya dengan jasad anak ini dan tidak berefek apapun lagi dalam jasad anak ini. Foto ini benar. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, keilmuanku sudah pada melebur. Hilang sudah semuanya. Rantai perjanjian yang tersambung dengan jasad anak ini terputus. Dan juga semua efek-efek negatif yang timbul dalam kepala anak ini di mata dan di bagian kepalanya seluruhnya ketarik ke tangan kanan saya. Aku jadi satu. Saya kembalikan. Yang pernah kalian tahan pernah keluar. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Keluarkan semua. Sudah, saya tidak membawa apapun ini. Yang kamu simpan di kantongmu itu masih tersisa semua roh dan semuanya lengkapkan lagi masjid tanah ini. Assalamualaikum. Saya sudah tidak punya tenaga. Sudah keluarkan kami. Dah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kabur. Yang kabur lah diledakan dengan jurus kemplang jagat. Pecah terlempar mereka. Meledak. Kenapa saya bilang seperti ini? Aduh, bodohnya aku. Kenapa di jasad orang ini malah membicarakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terantai. Kamu apa akan Rantai memancarkan panas. Rada ini merah sekali. Terlempar. Mediator ini juga negatifnya bergabung jadi satu, terlempar dan tertinggal. Efek-efeknya mau keluar. Siap mas? Siap. Alhamdulillah. Pemirsa, begitulah sedikit adanya mengenai sisi gaib penyakit kanker otak yang benar nyata dialami rekan netizen kami, dimana hal ini sendiri sangat jauh dari jangkauan akal dan dari sisi manusiawi sudah dikerjakan solusinya, dan dari sisi gaibnya pun ternyata seperti itu. Lagi-lagi bahwasanya kesalahan leluhur itu memang ada, dan bagi kita manusia yang masih hidup itu bagaimana, apakah perlu kita menyalahkan dari semua kehendak Allah itu, atau bagaimana yang bijak menyikapinya, bahwasanya maka perbaikilah diri kita masing-masing. Semoga saja dari kita memperbaiki diri nantinya pun dengan cara yang benar, efek-efek itu akan tersambung kepada leluhur kita dan anak turun kita yang masih ada di dunia ini. Kurang lebihnya itu saja dari konten kali ini. Dicermati, dipahami dengan hati dan akal yang jernih, dan juga dengan pikiran yang jeli, supaya tidak salah paham, tidak salah lirik, ataupun nantinya mindset pola pikirnya benar-benar yang benar dan baik. Dan lagi-lagi semoga setelah mendapatkan solusi, baik itu kesembuhan ataupun dari solusi masalahnya,
Kami mengingatkan kepada kami maupun para pemirsa, laksanakan, syukuri daripada anugerah dari Allah tersebut. Dengan cara apa? Jalankan perintah-perintahnya dengan cara yang benar dan baik. Dan dari konten kali ini, jika konten kali ini banyak sekali kekurangan atau kesalahan bahasa kami, tutur kata kami, atau mengenai daripada dialog kali ini, itu mutlak karena kesalahan kami sebagai seorang manusia. Itu semua kesalahan kami. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, semuanya bukan dari kami, datangnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebenaran mutlak yang hakiki itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dijaga, ditata mindset pola pikirnya yang benar dan baik. Semoga bisa diambil hikmah dan sedikit manfaatnya. Kurang lebihnya itu saja. Dan juga jika nanti banyak sesuatu hal yang kurang pas, anggap saja ini sebagai hiburan bagi para pemirsa semuanya. Tetap semangat, jalankan kehidupannya masing-masing. Dan selalu kami ingatkan bagi kami untuk berbenah, dan juga para pemirsa juga berbenah. Semoga kita sama-sama lebih baik ke depannya nanti dan terselamatkan daripada fenomena di akhir zaman. Itu saja dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.